Oke, kita bersama dengan Susi Sondal atau nama sebenar Heidi Junia di TV Kaca Viral Squads Official. Apa kabar Susi Sondal? Apa kabar baik sejauh jatuh mikrofon dari aku. Mikrofon satu saja, jadi kami mau share dengan mikrofon. Saya tengok macam ada tattoo baru nih. Tattoo ke ni atau apa nih? Ini bukan tato sebenarnya, ini tato juga tapi tato lakat-lakat kayak ini. Alamak, punya cute nya anjingnya. Siapa nama anjing kamu nih? Kapus. Nama dia ini adalah Shizuka, umur dia 3 bulan sudah, sekarang dia sangat nakal. Makin hari makin nakal. Gigit-gigit sel. Ya, sebab pulang nanti nih. Oke. Tanpa membuang masa, banyak ramai dan peminat Susi Sondal di luar sana. Oke, dong mau tanya macam mana perkembangan Susi Sondal dan juga bagaimana terjadinya Susi Sondal. So, hari ini kita mau bagi soalan kepada dia dan dia akan jawab semua soalan-soalan yang di luar sana, dan juga apa yang best Susi Sondal akan bagi pengajaran kepada kamu semua. Oke? Soalan pertama adalah Bagaimana menjadi Susi Sondal dan berapa tahun sudah menjadi Susi Sondal? Oke, sebenarnya kalau kamu udah tahu Susi Sondal ini sebenarnya sudah wujud dari 2017, lagi ujung tahun lah, ujung-ujung sudah. Kira 2018 lah, Pak. Saya punya nama mula lahir 2018. Saya sudah 2 tahun berkecimpung dalam industri ini, tapi baru dapat nama tahun ini, syukur-syukur lah. Nah, ketara muka kita aja. Oke, Ini boleh abuse. Ini boleh abuse. Oke. Oke, and then Agresif. ya. Ya, sebenarnya saya sudah 2 tahun jadi Susi Sondal. Oke. Oh, sudah 2 tahun jadi Susi Sondal lah. Dari manakah Susi Sondal terjadinya nama Susi Sondal? Kenapa dia guna Heidi Junior kah atau Sundalnya Heidi? Oke, kenapa Susi Sondal? Sebab nama saya terlahir. Kalau kamu ingat dulu ada batu Susi yang sedaknya tuh, dia bilang tuh yang begitulah. And then, Orang Endo. dia macam dia macam orang yang nama yang kena kasih men-men lah. Tapi saya viral, benda itu pun viral. Jadi saya ambil kesempatan untuk ambil tuh nama dan saya kasih match dengan saya punya personality yang memang undal-undal sedikit. Oh, no wonder lah. Dan situlah lahirnya Susi Sondal. Oh, begitu. Rupanya Susi ini adalah nama yang tengah hangat dahulu. Dia ambil sedikit nama tu dan juga dia kasih sambung dengan nama dan dal punya nama. So, itulah terjadinya Susi Sondal, betul? Betul. Oh, bijak kau ini, bijak. Oke, soalan yang kedua. Corona kali saya ini. Orang famous, kita takut lah, nervous sedikit, oke, nervous. Di Tulupit, kerja sebagai apa dulu? Masa di Tulupit? Oke, semacamnya kamu dapat tahu saya sebenarnya bekerja sebagai seorang pengawal keselamatan, security guard, tapi bukan tuh jasa buat sebenarnya. Setelah daripada security guard, saya jadi penjual kue, penjual-jual di kampung, jual apa yang boleh dijual, saya jual, kecuali marwah saya lah, saya tidak jual. Business Business woman. Wow. Rupanya selama ini kita tengok live dia yang jadi security, dia round-round, dia menari dan sebagainya yang viral tu kan, rupanya ada benda dia buat. So kita mau kurik lagi, sebab inilah kita mau tahu macam mana dia cari, macam mana dia mau cari kehidupan di kampung tu dan juga di bandar. Ramai orang mau minta 2 karakter. Okay. 2 karakter Susi Sondal. Sebenarnya sangat senang kalau kau jadi perempuan. Kalau kamu jadi watak perempuan, yang kau perlu buat posture tangan kau karena senantiasa begini, mesti lincah lah begini-gini. Dada kena maju ke depan, tengok sedikit, lepas itu begini. Itu perempuan. Tengok tangan saya begini-gini, itu perempuan. Kalau laki-laki pula, badannya kena begini, duduk bagus. Kalau kamu ambil aura sebagai seorang laki-laki kan kamu punya kaki, percayalah kamu mesti kangkang begini, kangkang sedikit, and then kamu punya tangan jangan begini-gini lah. Jadi kamu begitu aja, relax. Kamu punya kepala pun jangan kasih gini-gini. Coba katakan kawan kamu nama dia Siap. Kamu panggil Siap, Bu. Bu. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan, Abu.
Dia tengok perwatakan dua perbezaan. Ha? Okey, soalan seterusnya. Sejak bila jadi YouTuber ataupun influencer? Saya rasa saya akan berterima kasih dulu lah untuk corona. Terima kasih coronavirus karena datang menyingga 2020. Sebab gara-gara coronavirus, gara-gara PKP, otomatis saya menjadi influencer. Bulan March tu lah. So video yang pertama adalah inilah. Tolonglah bah, habis sudah data orang pergi. Ini video dia. So kalau kamu belum tengok, kamu tengok balik di Susi Sondal juga bergerak-gerak feeling. Official. Okey. Soalan seterusnya, berapa angka menjadi YouTuber selama ini dan juga Facebook influencer? Berapa angka? Berapa dia gaji begitu, bah? Oke, kalau mau bercakap pasal pendapatan sebenarnya itu adalah private lah, tapi saya boleh cakap yang pendapatan saya sekarang syukurlah, lebih daripada cukup lah kadang-kadang. Syukurlah rezeki. Soalan seterusnya, apakah pencapaian Susi? Kalau dari segi pencapaian saya rasa dari keuangan, penampilan dan saya punya minda pun sebenarnya baru terbuka lepas datang pergi bandar, baru kau terbuka nampak dunia luar. And then dari situ saya pelan-pelan perbaiki diri saya lah. Dan ada juga beberapa orang yang cakap, wah Susi terpergi keke sudah kena kejutan budaya begini begitu, kat mana yang sudah. Sebenarnya saya cuma perbaiki apa yang saya mau perbaiki, dan saya cuma saya menikmati apa yang saya mau nikmati selama ini. Dan macam yang saya cakap sebelum saya jadi turun keke pun kan saya cakap, live your life to the fullest, and that's what I'm doing now, Han. It's good. Dia betul-betul orang bilang bukan lupa daratan, tidak. Ini adalah improvement. Setiap orang mau maju, kamu kena improve, keluar dari kotak kamu, baru nampak kemajuan. Betul ke tidak? Sangat betul. Jadi kepada kamu yang di kampung kah, di mana kan, tidak kisah di mana sekalipun, kalau kamu mau rasa mau improve kamu yang life, kamu kena keluar daripada kotak, sebab itu adalah zone selesa. Keluar daripada itu. Jadi kena do something. Okay? Soalan seterusnya, apakah pencapaian terbaru Susi mau buat? Oke, so far saya memang ada lagu. Saya ada 2 buah lagu. Actually ada 3 lagu, cuma saya akan kasih rilis 2 dulu. Satu saya solo dan satu saya featuring dengan si Maldini. And next is itulah, kami punya Viral Squad punya project. Habis ada beratus project di belakang sedang menunggu. Coba kita tengok ini MV doang bikin dulu. Wow, ini contoh. Nanti kamu dia keluar sejak, kamu terus support. Bagaimanakah Susi terpikir dari keke, daripada Telupit pergi ke keke? Bagaimanakah membuatkan Susi Sondal bersemangat untuk turun keke daripada Telupit? Terus terang saya cakap, semangat untuk turun keke itu memang tiada, sangat tiada, kosong, takut. Saya terbiasa hidup di kampung dalam 6-7 tahun saya di kampung, tidak pernah turun keke. Tapi kan saya macam yang saya give it a shot. Kalau macam oke juga saya stay di keke, kalau enggak balik jalan kampung, jadi susi kampung lah balik. Tapi so far so good di sini, syukurlah, sangat syukur. Rezeki saya memang nilai rezeki saya. Dengar toke babi betulnya. Toke babi kan? Sekarang masih menjual babi kan? Masih menjual, masih menternak, dan babi syukurlah bapak saya telepon ada 5 ekor babi saya sudah beranak, dan anak dia keseluruhan dalam 41 ekor. Wow, punya banyak. Coba kita bincang berapa tuh harga dia. 3.500. Seriously murah, seriously murah. Kenapa begitu murah kamu jual? Mungkin sebab dia babi kampung, dia bukan babi Cina, babi Australia. Babi Australia memang mahal. So kalau orang mau cari, mau beli susi, no wonder komen telepon balik berbunyi. Jadi kalau mau cari, macam mana mau cari? Jarang. Kalau saya coba kontak saya, kalau saya kasih viral ada jual babi, adalah. Kalau tiada lah babi. Oke, babi. Bayangkan. Ini punya osang mau testing atau oke papi punya oke? Oke? Alright, seterusnya apakah nasihat? Oke.
apakah nasihat kepada YouTuber yang baru dan influencer yang baru, nak kisahlah umur berapa, budak-budak kah, belasan tahun kah, yang baru mau start jadi YouTuber, apakah nasihat kepada orang? Kadang-kadang orang give up cepat, betul, saya faham dan saya pasti subscribe dan juga 4.000 masa itu yang sangat susah. Coba kasih nasihat sedikit, apakah tindakan dan bagi semangat sedikit lah dorongan. Alright, kepada kamu di luar sana, influencer baru ataupun orang YouTube yang mau berjaya dalam YouTube, saya punya nasihat, jangan putus asa, sebab kamu percayalah kalau saya cakap di depan ada satu hadiah big mystery box yang menunggu kamu. Tiap hari kan kau akan buka tuh mystery box, kau akan dapat satu hadiah, kau akan dapat satu. Jadi jangan putus asa, kau buat keep doing what you do, sebab saya beritahu kamu, saya tidak mau beritahu kamu detail semualah. Cuma saya beritahu kamu, kalau kamu sudah jadi influencer besar, kamu punya hidup akan berubah dalam 360 derajat. Percayalah, jangan putus asa, buat keep doing what you do now. Pedulilah orang cakap. Kau berjaya nanti, yang makan tuh nasi kau satu orang, jangan kau kasih makan di orang. Macam saya buat sekarang, kau nggak usah kasih makan di orang nasi saya. Right. Nasihat kepada orang terhadap, kita tahu sekarang kan keadaan COVID-19 yang masih lagi, ada orang bilang belum ada obatnya lagi. So, tapi kerajaan, terima kasih kepada kerajaan sebab kita akan boleh buka kedai sampai pukul 12 malam sekarang. Bagi sedikit nasihat kepada mereka yang tentang COVID ni, apakah perkara yang kita harus buat? Sebab kita sama-sama, orang bilang kita jaga kita. Apakah nasihat kepada masyarakat Susi Sondal? Oke, nasihat saya kepada orang-orang di luar sana, kalau kamu keluar, tidak payahlah kamu pakai mask supaya kamu kena saman 1.000. Ya, itu kita suka. Lepas itu kalau kamu tidak hal di luaran, kamu keluar saja, tidak payah pakai mask, biar kita kena saman beramai-ramai. Sebab kan banyak orang cakap jangan keluar rumah, kalau jalan pakai mask tapi tidak pandai mendengar. Jadi silalah keluarlah di luar sana, jangan pakai mask supaya kau kena saman 1.000, biar jatuh miskin. Sekian, terima kasih. Ikutlah SOP yang ada, ditetapkan oleh kerajaan. Jangan nakal, jangan keras kepala, okey? Sebab kita ni sekarang barulah diberi, orang bilang apa, kelonggaran daripada kerajaan sampailah jam 12 malam. So ikut SOP itu, janganlah melawan. Okey, cukuplah. Saya pun dah tahu apa mau cakap, sakit hati pun ada. Last kali. Banyak orang mau tengok Susi buat tarian seksi sebab TikTok dia baru-baru ini mencecah 2.2 juta view. Berikan tepukan, yeah. 2.2 juta view. Cuba bayangkan kalau kamu jadi influencer macam dia, yang orang baru, especially yang utamanya orang baru, orang masih muda, orang bilang jangan putus asa. Bayangkan 2.2 juta view, bukan senang tau guys. Tapi kita tanya Susi, apa perasaan dia dapat 2.2 juta? Dan saya pasti bukan saja Sabah atau Malaysia yang tonton itu TikTok punya, seluruh dunia, betul? Ya, banyak yang menonton. Kebanyakan orang dari mana? Malaysia lah, of course, Malaysia, next Indonesia, and then Australia. Saya sampai pergi mana? Saya tidak silap, Egypt kah? Egypt ya. Kan? Sampai pergi Egypt tu video. Wah! 2.2 million. Kamu cek balik di Susi Sondal official. Nah, oke, yang penting ada soalan dia bilang, bolehkah Susi Sondal bagi sikit dancing seksi dalam 5 saat begitu? Oke, kita tengok. Seksi. Kalau laki-laki punya seksi dance, kamu senang jangan buat. Kamu cuma sesuai yang kamu punya. Dari sinilah saya rasa. Oke, ini adalah seksi dance laki-laki lah ya. Senang aja kalau laki-laki. Just buat begini ataupun buat begini. 1, 2, 1, 2. Itu laki-laki. Yang penting kamu punya nilai itu yang bergerak-gerak. Mau pinggang kuat lah. Iya. Kalau perempuan punya seksi dance pula, of course lah, ini kamu punya kuasa kan. Kuasa belakang, kuasa masa lalu kamu. Jadi kamu kena zup, 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 pak. Berikan tepukan. Oke, terima kasih sekali lagi. Nanti kita akan sambung mungkin kerap selepas mungkin next year kita akan bagi soalan yang mencabar. Contoh macam apakah perasaan yang betul-betul mencabar. So, jangan lupa kita akan jumpa dan bertemu lagi dengan Susi Sondal. Oke? Di rancangan akan datang
tahun na depan by January kita akan interview dia tentang dia punya perasaan sebagai seorang susi sundal. Susi Sunda. Bye guys, bye.